dari khairul asma bismillahirrahmanirrahim sama bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Suboh Bidang Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ketua Gugus 03 Ki Hajar Dewantoro, serta Bapak Ketua KKG Gugus 03 Ki Hajar Dewantoro, serta Bapak dan Ibu Guru yang amat sangat saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Kedua kalinya tak lupa pula salawat serta salam kami curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan risalah beliau kami bisa seperti saat ini. Yang perempuan, karena saya perempuan ya, kalau seandainya tidak ada risalah dari beliau, mungkin saya sebagai perempuan dan kami sebagai perempuan tidak seperti sekarang ini. Adapun tujuan kami di sini, yang pertama ya, saya minta maaf mungkin karena sudah menyita waktu kami sebagai pendidik untuk mendidik putra putri kami. Semata-mata ini karena ada salah satu tugas dari kami berempat. Yang hadir saat ini hanya bertiga. Pak Mustafa Lutfi tidak hadir di sini dikarenakan ibunya sedang berangkat. Terus ini adalah tugas rentetan dari berbagai tugas dari kami berempat. Awalnya kami berempat itu mengadakan di sekolah masing-masing. Cuma arahan dari Bapak Profil, kenapa kok tidak mengadakan di gugus saja. Nah, sehingga hal ini ditanyakan oleh kami kepada pembimbing. Ternyata pembimbing menyetujui dikarenakan masalah yang kami ambil dari keempat itu sama-sama numerasi. Kami rendah, sangat amat rendah di bidang numerasi. Terus yang kedua, kami selaku CKS di sini akan memanfaatkan sekolah penggerak. Alhamdulillah di Kecamatan Suboh ini ada sekolah penggerak yang mana mungkin kita bisa menimba ilmu dari sekolah penggerak ini. Kenapa? Karena semakin berkembangnya pengetahuan, otomatis pengetahuan yang sudah kita dapat dari bangku kuliah dulu mungkin sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga satu-satunya yang ada di Kecamatan Suboh yang bisa kita ambil ilmunya itu adalah dari sekolah penggerak. Berangkat dari sana, kami berempat sepakat untuk mengadakan IHT di Kecamatan Suboh ini ditaruh di gugus 03, yang mana di gugus 03 ini adalah tempat di mana sekolah penggerak itu berada. Adapun materi yang akan kami ambil itu
Yang pertama adalah miliknya Pak Mustafa Lutfi, media pembelajaran interaktif. Terus yang kedua punya saya sendiri dengan Pak Abdul Mu'in, itu media pembelajaran. Yang pertama punya Pak Mustafa Lutfi itu modul ajar. Yang kedua punya saya dengan punyanya Pak Mu'in itu kebetulan media pembelajaran interaktif. Sementara punya Pak Walid Haddad itu fokus pada materi pelajarannya yaitu geometri. Nah, dari rangkaian keempat judul tersebut itu saya kombinasi sehingga menjadi IHT tentang pengembangan modul ajar melalui media pembelajaran interaktif terhadap materi geometri. Ini sudah dijadikan satu, sehingga nanti kalau misalnya ada buka layar, mohon maaf, karena awalnya mau diadakan di sekolah-sekolah dijadikan satu, kami sendiri tidak bikin yang satu itu, tetap yang 4 benarnya. Jadi nanti kalau kita sudah tiba pada saatnya, banner ini dibuka, ganti banner yang modul aja, ganti lagi ke yang media pembelajaran, hanya buka slide saja, buka banner saja. Itu mungkin dari saya yang selalu banyak kekurangan. Kami terutama sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan kami apa yang nanti bisa disampaikan oleh narasumber sekiranya dapat diserap dan diterapkan melalui pembelajaran kami di kelas. Mungkin hanya itu saja harapan kami. Apabila ada salah ucap dari awal hingga akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berlanjut pada acara sambutan yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Gugus 03 Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Edi Suprapto SPD. Kepada beliau rasa hormat dan waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Sukoh, Bapak Yudharyono Yudi, para forum kepala sekolah gugus 03 dan juga pengurus KKG beserta pengurus yang lain, Bapak Ibu anggota KKG 03 yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bersama masih diberikan nasihat, hemat iman sehingga kita bisa berkumpul di aula SD 2 Gunung Putri dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kali ini memang tidak direncanakan karena ini merupakan kerjasama antara gugus 03 dengan 4 calon kepala sekolah yang ada di gugus 03 yang gelombang pertama, karena ada gelombang kedua yang tentunya kegiatannya juga mungkin akan tidak jauh beda. Yang awalnya rencana bulan Oktober kita tempatkan di SD 1 Gunung Putri karena SD 1 Gunung Putri ada kesibukan kaitannya dengan bos kinerja yang harus banyak kegiatan workshop, jadi kami menawarkan untuk ditempatkan di SD 2 Gunung Putri. Ya seperti inilah keadaannya. Mungkin Bapak Ibu bertanya kok kelasnya bersih, tidak ada pacar-pacarnya, sekolah muda tidak ada portofolionya. Ya karena memang gedung ini belum diserahkan sebenarnya, belum resmi, tapi karena waktunya lama kami minta izin ke Pemborong untuk memakai gedung ini dan alhamdulillah diizinkan. Jadi kami belum berani istilahnya melukai tembok maupun yang lain karena khawatir nanti tidak dipergunakan. Dan alhamdulillah di gugus 03 ini ada 4 orang yang
dipromosikan menjadi kepala sekolah. Ini merupakan suatu indikator bahwa di gugus Nordika ini orang-orangnya betul-betul mumpuni dan layak untuk menjadi seorang pemimpin di sebuah lembaga sekolah. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Haryono MPD yang sudah merekomendasikan guru-guru kami untuk menjadi kepala sekolah. Memang di satu sisi kita merasa bangga, tapi juga di satu sisi kita merasa kehilangan juga karena 2 orang harus 3 orang ini dengan yang mutasi Pak Belu harus berpindah ke lain gugus. Ya mudah-mudahan nanti di gugus yang baru bisa beradaptasi dan juga harapan kami 3 orang kepala sekolah baru yang di gugus Nordika ini bisa membuat semangat gugus kita lebih maju lagi. Kami yakin karena beliau-beliau ini orang berkompeten, masih muda, semangatnya masih membara, bisa menghidupkan lagi, lebih semangat lagi agar kegiatan gugus Nordika ini menjadi gugus yang paling aktif lah. Baik kegiatan pertemuan maupun kegiatan ekstrakurikuler. Dan nanti pada kesempatan kali ini kita selesaikan dulu acaranya dari TKS. Nanti pemandunya adalah Bu Faida Layu yang beliau sudah mendapatkan diklat terlebih dahulu dalam 1 tahun kemarin. Dan kami bukannya menggurui di sini karena kebetulan kami yang lebih dulu saja menerima materi. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik karena materi yang akan disampaikan ini kaitannya dengan kegiatan sehari-hari Bapak Ibu di sekolah. Juga nanti harapannya selesai sampai materi pembuatan raport P5. Karena di kurikulum Merdeka ini rapotnya tidak hanya 1 tapi ada 2 berbeda ya. Raport intrakurikuler dan ekstrakurikuler yaitu P5. Jadi biar nanti Bapak Ibu tidak bingung karena ini sudah mendekati ujian akhir sekolah. Mumpung ada waktu, mari seluas-luasnya nanti ditanyakan kepada penyaji bagaimana menyusun raport P5 maupun pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan tak kalah juga nanti panitia atau pengurus sudah menyiapkan makan siang, jadi walaupun nanti sampai lewat jam 12 kami mohon berkenan untuk mengikuti acara sampai akhir karena kita patut bersyukur kegiatan ini adalah gabungan dari 4 calon kepala sekolah dan gugus Nordika. Nanti setelah itu kita lanjutkan acara gugus, nanti dipimpin Pak Jumai setelah acara ini selesai bagaimana rencana gugus di Nordika ke depan karena banyak usulan-usulan dari teman-teman dan juga tentu harus kita evaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan tempoh hari. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Berlanjut pada sambutan yang terakhir dalam ini akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Suboh, dan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Arif Haryono MPD. Dan dengan waktu sekaligus untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kami hormati Kepala Sekolah Selugus 3 Kecamatan Suboh, yang kami hormati rekan panitia workshop IHT Infosrek dan beserta anggotanya, yang kami hormati, kami banggakan teman-teman guru Selugus 3 Kecamatan Suboh. Diawali dengan membacakan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat umur, barokah umur, nikmat sempat
nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menunaikan amanah tugas dari negara. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang saling mendukung terkait dengan tugas yang harus diemban oleh calon kepala sekolah yang sebenarnya sudah dilantik lebih dahulu, sebenarnya sudah lulus ya. Di awal-awal itu mestinya pendidikan dulu baru lulus, sekarang lulus dulu baru pendidikan. Itu luar biasa, artinya pemerintah itu percaya betul terhadap anak-anak, percaya. Namun amanah tugas diklat koordinasi harus dengan segala kekurangannya tetap dilakukan. Saya tahu teman-teman itu mengeluh punya lingkungan tak buat banyak fitnah orang yang rangan itu juga Bapak Ibu ya, fitnahnya banyak dari calon kepala sekolah, dari guru pasti banyak. Tetapi bahagia itu ini orang seperti melarang pangkat pandai pengen bukan ya. Tetapi bahagia itu tak kala pikiran itu sudah melepas urusan dunianya, kita sebutkan dalam hati kita jalani dengan ikhlas, jalani dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ingat Bapak, jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi korwil, jadi pengawasnya sama saja. Jadi kalau ada pertanyaan sejauh mana Bapak telah membantu tugas amanah negara, artinya ada usaha. Sejauh mana Bapak itu mengemban tugas amanah terhadap satuan pendidikan, itu yang harus dipilih. Itu terlepas dari kepala sekolah dulu semuanya. Kemudian sejauh mana Bapak Ibu itu telah berdua baik, bekerjasama, berkolaborasi antar sesama guru. Kemudian yang terpenting adalah sejauh mana Bapak Ibu itu mengemban tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu amanah terhadap anak didik kita. Di dalamnya itu kompleks Bapak Ibu, banyak ya. Jadi kalau kita perangkat sampai ke evaluasi, laporan terhadap orang tua, rapor itu sebenarnya laporan kita, kinerja kita kepada orang tua. Rapor juga sampling, tidak semuanya bisa dilaporkan apa ya, tidak bisa semuanya. Tetapi yang terpenting adalah pembiasaan, latihan, budaya yang dilaksanakan guru setiap hari. Yang paling penting lagi adalah tauladan Bapak Ibu guru. Kalau dalam filsafat Dr. Faiz itu memayunin hayunin siro itu mempercantik yang sudah cantik pada dirinya, artinya melengkapi dirinya dengan kecantikan itu. Kebaikan itu maksudnya ya lahir dan batin. Batinnya adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai, baik dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan value yang ada dalam anak didik kita. Saya tidak mau melihat dari sisi kurangnya, namun ilmu ini perlu dipakai. Kalau mau kita kurangnya banyak apa nih? Jadi guru itu berbeda dengan pedagang. Mendatang ke beli ya tak beli ya, kita beli ya, itu pedagang. Tetapi kalau seorang guru ada pesan, setiap ucapan, kenapa harus literasi? Literasi level 1, L1, L2, L3, seperti itu. Kenapa? Literasi itu sebenarnya sudah dilaksanakan Bapak Ibu, mulai Q1, Q2 masuk L1, level 1, kemudian Q3 yang masuk level 2, kemudian C4 nya itu analisa kumpulan itu level 3 dan dilalui Bapak Ibu guru. Sekarang itu hanya menandaskan, melengkapi, mempercantikkan, cantik Bapak Ibu seperti itu. Perlunya literasi itu memahami suatu pelajaran, memahami orang lain,
kemudian belajar berbahasa, berkomunikasi yang baik. Jadi berbahasa itu ada akidahnya, ya ada etikanya Bapak Ibu. Jadi seorang guru akan jadi panutan anak didiknya setiap hari, itu dari tutur kata dan kelakuan. Hal keilmuan Bapak Ibu, sekarang ini ilmu banyak ya. Kalau banyak saudaranya, ilmunya tambah banyak. Karena setiap melihat di media sosial itu, setiap orang kan ilmunya beda-beda. Kemudian sekarang, saya pakai chat-chatan itu pakai translator, kirim ke banyak bagi ini. Ada aplikasi baru itu, akhirnya tambah melengkapi seperti itu. Aplikasi banyak. Jadi sudah banyak orang yang di luar. Ini juga ilmunya orang apa ini? Ilmunya orang luar negeri juga. Kalau tidak berbuat baik, maka tidak akan disampaikan kepada kita. Kita mengabaikan orang lain, kita itu untuk menjaganya. Kadang orang itu memandang buruk, oh gitu, karena rasa iri dan dengki. Itulah yang harus kita buat. Jadi apapun ilmu itu didasari dengan hati yang jernih. Tidak perlu panjang Bapak, dan tidak terlalu banyak. Nanti kita melihat dari segi filsafatnya bagaimana seorang itu memandang baik suatu keilmuan. Ada 6 itu, tidak saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan kalau ada waktu lain. Jadi seseorang memandang baik buruk kepada satu keilmuan Bapak Ibu bisa dilihat dari segi luar. Oh, guru akan menilainya orang itu baik ya. Pasti baik, namanya guru, tapi belum itu ada baik dulu. Kemudian ada yang dari sisi baiknya itu dari perilakunya, ucapannya. Setiap ucapan itu ada puterannya, ada puterannya. Maka ilmuwan itu bisa mengukur dari perilaku, kemudian bisa mengukur dari tujuannya. Dalam suatu pembelajaran prosesnya macam-macam, namun tujuannya yang seperti ini, prosesnya macam-macam, tujuannya untuk melengkapi, melatih, membudayakan, membiasakan alam kepala sekolah. Itu yang penting Bapak Ibu bisa memberi tempat dan ruang kepada calon kepala sekolah yang baru di sekolah. Jangan diserbu ya Bapak Ibu ya, dengan orang-orang jelas-jelas ilmu ada guna ya, sebetulnya kotor pikirannya ya. Iya itu. Jadi ilmuwan itu akan menjadi baik kalau ada hikmah Bapak. Setiap ilmuwan itu ada hikmah. Jadi ada manfaat, ada dampak positif. Maka itulah ilmuwan. Pengembangan inovatif yang dicobakan itu pastinya dengan hikmah, dengan dampak positif. Kalau pas tidak dengan hikmah dan dampak positif akan jadi dulu baik menurut bajingan, beda dengan santai, baik menurut. Karena setiap orang itu punya persepsi sendiri. Makanya konsep filsafat ilmu belajar. Barangkali itu Bapak Ibu. Barangkali itu biar acaranya terus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, baik pesan terkesan yang disampaikan oleh beliau akan membawa hikmah dan manfaat kepada kita, lebih khusus kepada calon kepala sekolah, yakni dengan amanah yang disampaikan, yang diberikan mudah-mudahan menjadi amanah yang disertai dengan kesabaran dan keikhlasan akan indah pada waktunya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara yang selanjutnya adalah kegiatan inti workshop pada pagi hari ini akan disampaikan oleh beberapa narasumber. Di antaranya adalah di Sekolah Penggerak SDN 2 Gunung Putri dan dilanjutkan dengan beberapa narasumber selanjutnya. Yang pertama akan disampaikan oleh
Ibu Faidah Rahayu selaku guru SDN 2 Gunung Putri. Kami atas nama pemandu acara mulai awal sampai akhir pada kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berkumpul di sini semuanya ya. Kita berkumpul di sini untuk menimba ilmu, untuk berbagi pengalaman. Saya berdiri di sini bukan karena saya merasa paling pintar, merasa paling bisa, bukan ya Bapak Ibu. Di sini kita berbagi ilmu. Mungkin ada ilmu yang ada pada Bapak Ibu yang tidak ada pada saya ataupun sebaliknya. Jadi kita sharing-sharing saja di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada yang salah, misalnya saya salah, mohon diingatkan ya Bapak Bu, itu biasanya begini ya. Mohon diingatkan juga. Mungkin saya ada kekurangan atau ada penjelasan saya yang ini salah, ini bukan seperti ini ya. Terima kasih. Jadi saya di sini mendapat tugas sama Luis untuk menyampaikan media pembelajaran interaktif. Nah sekarang coba saya nih. Kasih Pak Put, pembelajaran interaktif. Nah, apa itu pembelajaran interaktif? Pembelajaran interaktif adalah sebuah media pembelajaran yang memiliki kemampuan merangsang interaksi siswa dan berpartisipasi aktif. Jadi di sini kita itu akan merancang pembelajaran di mana siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran itu, bisa menyenangkan. Pembelajaran yang aktif itu harus menyenangkan Bapak Ibu. Kalau pembelajarannya tidak menyenangkan itu siswa cenderung ngantuk. Jadi untuk membuat pembelajaran yang interaktif itu harus menyenangkan. Nah, dengan apa kita bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan? Nah, karena sekarang zaman sudah berubah, zaman tidak sama dengan zaman saya dulu ketika belajar. Ketika dulu saya mau mengajar, ketika masih kuliah ya, seperti yang Luis sampaikan, tidak sama lagi, persiapannya tidak sama, pengaplikasiannya juga tidak sama. Kalau saya dulu mau mengajar, saya siapkan kertas manila dulu. Adakah Bapak Ibu yang dulu seperti itu membuat gambar dari kertas manila? Iya. Ya. Dulu digambar di kertas manila, kemudian ditempel di papan tulis, misalnya tentang daur air. Nah, daur air kalau malamnya kalau yang bisa gambar enak, yang punya bakat menggambar itu enak. Nah, kebetulan karena saya tidak punya bakat menggambar, maka saya pakai di internet. Dulu saya download gambar di internet, kemudian saya perbesar, saya potong-potong, saya tempel di manila. Kemudian paginya saya berikan kepada anak-anak. Itu dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah berubah. Zaman sudah berubah, maka kita juga harus mengikuti. Kita harus ikut berubah juga. Jangan menerapkan konsep lama. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak sama dengan kita dulu. Tidak sama. Kalau dulu bermain layangan, bermain bersama di sungai itu biasa. Kalau sekarang apa biasanya anak-anak Bapak Ibu yang sering dimainkan? HP, game, Mobile Legend. Saya punya pengalaman. Saya kan kalau lihat anak di HP itu saya kesal, sebagai ibu kesal. Coba mainan luar kesal, main HP keluar. Nah, karena dimarahi sama saya akhirnya keluar. Nah, nyampe loh, maklum mulai. Ya anak-anak yang luar main HP, iyalah seperti itu. Jadi sama ya Pak. Adakah pengalaman seperti itu juga? Iya. Jadi seperti itu. Jadi walaupun disuruh keluar, tetap yang dimainkan itu adalah HP ya. Jadi kita harus masuk ke dalam dunia anak-anak itu Bapak Ibu. Supaya apa? Kita bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan.
membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita harus masuk ke dunia itu, harus masuk ke dunia anak-anak itu. Nah, untuk membuat pembelajaran yang interaktif, teknologi menjadi kunci utama dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Jadi kita manfaatkan teknologi-teknologi yang ada itu, kita manfaatkan supaya kita bisa membuat pembelajaran yang interaktif itu. Contohnya bagaimana, nanti kita bahas ya. Nah, teknologi sekarang itu Bapak Ibu seperti ibaratnya seperti pisau bermata dua. Ada kebaikannya, ada keburukannya juga. Nah, jadi tugas kita itu adalah membimbing anak-anak kita itu bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi itu supaya menjadi kebaikan bagi mereka. Walaupun pakai HP, bermain HP, tapi dalam HP-nya itu ada pembelajaran. Kan seperti itu yang kita inginkan. Kalau misalnya supaya kita bisa membimbing anak-anak kita, kita harus masuk, kita juga harus bisa. Kita harus bisa teknologi juga. Tidak bisa kasar main HP. Saya benar belajar, nah, sedangkan bapak ibu gurunya tidak bisa, maka tidak akan nyambung. Anak-anak tidak akan nyambung. Jadi supaya kita bisa membuat pembelajaran yang interaktif, itu kita harus masuk juga dalam dunia anak-anak itu. Yang harus bisa belajar bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam dunia mereka. Tuh ya. Nah, pembelajaran interaktif ini yang sudah saya tegaskan tadi berbeda dengan pembelajaran yang tradisional. Kalau tradisional dulu guru masuk kelas menjelaskan, kemudian menulis di papan tulis, masih ada kan seperti itu, tulis di papan tulis, muridnya nyatet, menerangkan lagi, nulis di papan tulis lagi, kemudian terakhir kasih soal, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu masih tradisional. Nah, sekarang kita manfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Apakah semua di sekolah di sini dapat Chromebook? Tidak ada. Tidak semua sekolah dapat Chromebook ya? Ya. Sekolah mana saja yang belum dapat Chromebook itu? Yang belum mendapatkan Chromebook sekolah mana saja? Ada Pak, ada yang dapat Pak. Ada Pak. Belum yang satu dapat. Cuma belum yang satu, yang lain tidak ada. Nah, itu kesulitannya kita. Kita itu jadi untuk membuat pembelajaran interaktif itu butuh sarana kayak Chromebook, tab, HP, butuh seperti itu. Pembelajaran interaktif, nah itu tugas kepala sekolah Bapak. Silakan, gimana Pak ini caranya supaya sekolah saya ada Chromebooknya seperti sekolah lain. Nah, silakan kepada Bapak sekolah, kepala sekolah, mungkin kepada para CKS ini ya, tugasnya CKS ini ya, supaya gimana nanti ketika sudah menjadi CKS dapat Chromebook, dapat tab, dapat bantuan-bantuan, itu tugasnya Pak kepala sekolah Pak. Nah, sekarang tugasnya guru adalah bagaimana mensiasati itu. Nah, bagaimana caranya menggunakan sarana yang ada untuk pembelajaran interaktif, kan seperti itu. Yaitu kuncinya untuk pembelajaran interaktif itu membutuhkan teknologi Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, kita lanjut pembelajaran interaktif. Yang pertama apa saja contoh media pembelajaran interaktif? Yang pertama adalah video pembelajaran. Ini kira-kira kita bisa dari mana nih? YouTube, bagus sekali ya. Betul, YouTube kita bisa ambil di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali media pembelajaran Bapak Ibu. Minimal walaupun tidak Chromebook persis Pak, minimal harus ada LCD Bapak. Yuk di sekolahnya Bapak yang belum ada LCD-nya minta ke kepala sekolahnya. Bilang, Pak kalau sekolah saya mau maju belikan LCD itu, minta ke kepala sekolahnya ya Bapak ya. Bilang kepala sekolahnya, disuruh sarana dan prasarana dilengkapi
Itu diskriminasi itu. Instruksi lu. Diskriminasi aja. Diskriminasi kayak gitu. Diskriminasi. Sudah diskriminasi kalau kepala sekolahnya rajin buat proposal, padahal kita bisa kan sudah ada kan? Sudah ada contoh kan? Nggak boleh dilakukan. Saya tidak akan bicara kalau tidak ada contohnya. Karena ada contohnya. Tugasnya apa lagi KS ini? Yang masih muda-muda ini untuk mendigitalisasi sekolahnya, ya. Jadi ya perankan sebagai masing-masing kelas. Gimana Pak? Oh, kepala sekolah saya itu baik banget Pak. Ya Pak. Enggak apa-apa. Yang tidak dapat tolong dibimbing buat Ya, saya bilang apa? Tugasnya kepala sekolah itu silakan kepala sekolah. Saya berdiri di sini juga karena kepala sekolah saya Pak. Saya itu orangnya pemalu, produser. Nah, karena terpaksa. Terpaksa itu ada yang bagus, ada yang jelek juga. Ini terpaksa yang bagus. Akhirnya bisa bertransformasi, bisa menjadi lebih baik. Kadang kebaikan itu perlu dipaksa Bapak Ibu. Seperti sholat. Anak-anak kita kalau sholat kok terpaksa di rumah. Ya, kebaikan itu kadang perlu dipaksa. Saya setuju dengan kalau pernyataan bahwa kebaikan itu perlu dipaksa. Ya, betul. Ya, tuh kemudian sudah terbukti. Yang kedua adalah verifikasi. Yang kedua adalah verifikasi. Suara saya itu sudah keras ya? Yang kedua adalah game edukasi. Nah, game edukasi ini anak-anak sekarang sukanya main game ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Ya main game dia guru nggak apa. Asalkan di situ ada pembelajaran. Nggak apa-apa. Karena itu tujuannya apa? Daripada anak-anak kita itu main game yang tidak tentu arahnya, yang berbahaya, yang dapat membuat kecanduan. Lebih baik main game, tetapi di dalamnya ada pembelajaran. Kan seperti itu. Jadi ada nanti saya tunjukkan contoh-contoh game edukasi seperti apa. Yang kedua adalah animasi. Nah, animasi ini pakai kartun. Anak-anak suka senang itu kartun, film-film kartun gitu. Nah, kita jadikan film-film kartun itu cari yang punya nilai yang bisa dijadikan pembelajaran itu. Ini adalah tugas guru. Tugas guru bagaimana caranya mengelola, memanfaatkan internet itu supaya bisa bermanfaat untuk anak didik kita. Nah, film-film kartun daripada nanti membuka film-film yang apa itu namanya anak-anak ya film soft opera. Sebenarnya anak-anak itu kalau saya anak-anak Bapak Ibu kalau pakai di sekolahnya muridnya dikasih Chromebook yang ada Chromebooknya atau yang ada tabnya itu dikasih. Nah itu jangan ditinggal ya, beri Chromebook pas pindah, jangan seperti itu. Itu perlu diawasi Bapak Ibu, diawasi bagaimana supaya tidak melenceng. Jadi beri tab, beri Chromebook semua YouTube itu ya. Jadi harus ada. Tugasnya guru itu adalah memantau, mengembalikan pada jalannya, pada tujuannya. Itu tugas guru. Jangan dikasih tab pas ditinggal. Nah seperti itu. Jadi pembelajaran walaupun menggunakan Chromebook itu harus dengan pengawasan guru. Jangan ditinggal murid-muridnya karena dipakai. Misalnya gini, sudah dikasih tugas dah. Kalau contohnya saya coba kalian cari informasi di internet tentang misalnya pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu anak-anak disuruh cari itu, jangan langsung ditinggal Bapak Ibu, itu diawasi. Benar nggak mereka mencari tentang pembangkit listrik? Jangan-jangan yang dibuka lain. Nah,
aplikasi pembelajaran yang berbasis web. Kita tidak membutuhkan download, cukup ketik di Google itu sudah bisa, Bapak Ibu. Lanjut dulu. Nah, ini adalah contohnya kalau misalnya video pembelajaran bisa jadi di YouTube. Ini dibutuhkan kreativitas guru ya Bapak Ibu ya. Gurunya harus kreatif bagaimana supaya bisa membuat atau menyediakan konten-konten atau konten-konten yang bermanfaat. Jadi gurunya harus kreatif. Yang kedua adalah game pembelajaran. Game pembelajaran itu kan akademi, ada yang pernah buka kan akademi? Pernah membukakan akademi? Nggak ada berarti ya. Wall pernah. National Geographic Kids pernah membuka National Geographic Kids? Apa itu bukit itu, Bu? Itu adalah itu Pak, apa? Game pembelajaran itu Pak. Nah, terus yang animasi edukasi. Nah, kita juga bisa diambil di YouTube misalnya kartun Nusa dan Rara, itu banyak pembelajaran bisa kita ambil Bapak Ibu. Yang keempat berbasis web, Quizzes dan Duolingo. Quizzes sudah pernah buka Bapak Ibu? Sudah? Kalau Duolingo pernah? Saya baru buka sekali, bukan tahu lagi. Itu gampang sekali Bapak. Saya itu termasuk guru yang tidak terlalu melek teknologi ya. Tidak terlalu bisa. Kalau suruh membuat aplikasi itu saya memang bisa. Nah, sekarang kita coba yang pada pembelajaran ini kita akan memasukkan dan ke dalam RPP yaitu wall. Bagaimana cara membuat RPP yang di dalamnya menggunakan media pembelajaran wall, gitu ya. Nah, itu. Lanjut. Ya. Ya, kita akan merancang RPP Bapak Ibu. Dari sini kita akan merancang RPP. Dari RPP kita hasilnya bagaimana, apa penilaian bagaimana. Dari penilaian itu nanti kita masukkan ke pengisian raportnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu kan tahun ini sudah menerapkan IKN ya, dan kelas 4 dan kelas 5. Jadi kita akan sebentar lagi sudah semester. Nah, sebentar lagi juga akan ada raportan. Jadi bagaimana penilaian memasukkan nilai-nilai ke raport, bagaimana cara pengolahan nilainya. Bunga desa. Ada ini. Ya, kita akan melakukan pembahasan tentang RPP. Bapak Ibu, dari RPP kita pengolahan nilainya dari mana? Nah, di dalam RPP kita kan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kita mengenal P3. Apa P3? Apa P3? Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Bagaimana yang dikatakan pelajar Pancasila itu? Jadi dalam pengurangan nilai nanti kita juga melihat P3-nya ya. Ya, ini adalah contoh dari RPP. Bapak Ibu, saya yang gunakan itu adalah RPP harian. Jadi setiap hari, setiap akan masuk kelas, setiap pembelajaran itu saya buat satu RPP. Kenapa?
Bagaimana seharusnya? Dirubah. Dirubah, apa yang dirubah Bapak Ibu? Kegiatannya, apalagi yang perlu diperbaiki? Selain kegiatannya, apa lagi yang perlu diperbaiki? Mungkin medianya, mungkin strateginya, cara pengajarannya itu perlu perbaikan. Jadi tidak bisa satu MPP itu pas selesai, pas benar, pas 100%. Nah itu tidak bisa. Jadi MPP itu setiap hari butuh perbaikan menyesuaikan dengan kondisi siswa. Nah ini adalah contoh MPP yang saya buat. MPP satu lembaga modul itu kurang dari beberapa MPP. MPP sederhana. MPP-nya cuma 1 lembar. Cocok belum, ada banyak lain lagi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, karena tadi tujuan pembelajarannya tentang geometri, maka saya ambil mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar. Ini kelas 4. Oh ya, saya ingatkan Bapak Ibu. Untuk yang kelas 4 ya, kalau kelas saya tidak tahu. Kelas 4 pakai buku yang mana ya? Bahasa matematikanya. Yang formula 1, yang sampai miliar kita. Yang kelas 4. Yang mana itu yang dipakai? Tidak sesuai dengan DP yang sampai miliaran itu kan? Tapi nggak bisa sekolah saya. Saya terus terang. Sekolahnya jenengan yang bisa, Bu. Mohon maaf Pak, apa yang tidak bisa diganti? Nggak bisa diganti itu. Ya sudah, buku itu tadi yang diajarkan anak dengan itu. Kalau tugasnya sudah habis sebenarnya itu masa salah itu. Walaupun tahu semua curang soal capek curang, karena itu. Jadi tugas yang guru adalah mencari informasi. Tadi saya sudah sampaikan. Guru itu harus update, harus tahu. Coba Bapak dibuka Google Foto. Kawan. Di Bapak Ibu ada di buku itu adalah Apa ya. Jadi Bapak Ibu sebelum ngajar saya ingatkan dulu buka CP-nya. CP-nya dibuka. Buka itu. Ya. Iya, kok sini itu taruhan talusan. Tan, bayi masuk ada laptop ya. Ini pas tahun satu, dia satu-satu yang dia rusak. Ayatnya saya ditarik. Ini saya sampai oleh itu kok benar Pak. Itu kunci. Kita juga. Jadi Pak. Saya Enggak buru Bapak. Enggak deh Pak. Syutingan. dari yang fase 3 dan 4. Fase 3 dan 4. Kita lihat dulu. Jadi Bapak Ibu dalam mengajar itu acuan utamanya adalah lihat CP dulu, jangan lihat bukunya. Buku apa ada di CP itu kita cari materi yang lain yang sesuai dengan CP, tidak harus di buku. CP-nya dulu diperhati yang matematika. CP-nya. Jadi untuk kelas yang lain juga diperhatikan CP-nya. Ya, yang kelas 4 itu CP-nya pemahaman dan intuisi bilangan atau number set bilangan saja sampai 10.000 cuma Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ajarkan itu sampai miliaran ya di bukunya ya. Nah itu gimana itu Mas? Jadi saran saya minta itu dilihat itu sampai 10.000 cuma. Itu di situ
buku Kemdikbud. Apa buku Kemdikbud? Nah, buku Kemdikbud tuh. Nah, itu iklim matematika tuh. SD, bukan kelas 4 SD. Nah, itu matematika cari. Terus bawa itu di PDF, tipe buku PDF. Jenjang itu, bawahnya lagi jenjang SD, terus bawah lagi kelas 4. Nah, mata pelajaran bawahnya matematika. Nah, kapan lagi cari? Nah, sudah. Nah, ini untuk yang ini sudah tidak dipakai Bapak Ibu. Nah, seperti ini kan yang diterima seperti ini kan. Nah, Bapak Ibu pakai yang terbaru yang revisi 23 yang PowerPoint. Nah, ini yang sebenarnya ada gambar. Nah, itu Bapak Ibu. Caranya buku desainer atau selambung tidak apa-apa, sudah kadang dibeli. Sampai yang harus punya yang download yang baru. Itu yang diajarkan ke anak-anak Bapak Ibu. Ya, jadi kita cari solusi dari masalah yang terjadi. Yang ada bukunya yang lama, tapi udah sama-sama CP-nya itu kita itu yang itu untuk buku gurunya yang sebelahnya tuh itu bisa di-download Bapak Ibu. Nah, gunakan itu. Ini yang dimaksud dengan memanfaatkan teknologi untuk apa? Untuk mengupgrade diri, untuk memperbaiki diri itu. Untuk IPAS juga seperti itu. IPAS itu bukunya, untuk IPAS itu bukunya ada seperti ini. IPAS itu halaman pertama, bab pertama itu tentang tumbuhan. Kita lihat CP, Bapak kembali ke CP. CP Pak Bung. Kita lihat pada pertama itu apa? Menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi tubuh manusia dari panca indera. Coba Bapak Ibu ingat nggak yang sempat itu? Apa? Bab pertama itu apa? Tumbuhan. Ada di situ tumbuhan? Ada nggak? Ke bawah terus ke bawah. Ada di situ membahas tentang tumbuhan? Tidak ada. Itu sudah tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi bagaimana CP itu ibarat kita kayak apa? Sebelum mengajar, ada sakit ada CP. Apa yang ada di sana? Itu. Nanti bagaimana kalau kita mengajar tidak sesuai dengan CP? Padahal CP itu adalah tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan itu yang harus kita lepaskan selama 2 tahun. Itu Bu, misalnya di kelas 3 mengajar tentang apa tadi panca indera. Terus ternyata ketika kelas 3 guru balik, aku tak ngerti panca indera. Bagaimana? Ya diulang lagi di kelas 4. Karena CP itu digunakan untuk 2 tahun. Misalnya, menurut saya Bu terkait di panca indera, keterangan kisah dan ngetek. Nah, kita terlebar bahasanya tentang manfaatnya, bagaimana cara memelihara, bagaimana cara kerjanya. Jadi kita perlebar itu. Kalau memang sebenarnya sudah paham, tapi yang penting itu CP itu harus tercapai. Itu minimal anak kita harus bisa mengidentifikasi proses perubahan wujudnya kita yang Bapak Ibu ajarkan. Ya, itu. Kemudian ya sudah KTP dan buku ya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta browsing cari buku. Dan ambil di situ tidak apa-apa, di buku lain tidak apa-apa. Bu, ini materi ini ada di buku kelas 5, ada di buku kelas 3, tidak apa-apa. Diambil itu diajarkan tidak apa-apa. Yang penting itu tercapai. Itu tidak harus diambil di buku kelas 4, materinya tidak ada harus. Jadi kita bisa ambil di mana saja di internet, di permintaan bacaan yang lain kita bisa ambil di situ ya. Nah, tadi KTP untuk kenaikan ada profil pelajar Pancasilanya yang punyanya saya ada Bornala Kritis dan Bapak Moyo. Kita buka, sudah kenal Bapak Ibu dengan P3-nya. Apa saja yang ada di P3 itu? P3 P3 P-nya 3. Ya, P-nya kalau A, P5
Sudah kenal? Belum kenal. Nah, kita lihat P3-nya. Itu adalah P3 apa bedanya kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka? Pada kurikulum Merdeka titik beratkan pada penanaman karakter. Penanaman karakter itu pada apa? Pada P3, profil belajar Pancasila. Di situ ada yang pertama bernalar kritis, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Dewi, gimana yang ketiga? Yang apa ya? Yang ini kan mungkin sudah banyak tahu ya tentang lagu profil pelajar Pancasila. Sudah tahu? Belum. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menahan kritis. oke? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menahan kritis. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah P3. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, coba perhatikan ini yang P3. Yang elemen pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini sudah ada jenjangnya. Kalau PAUD itu harus bisanya bagaimana? Kalau fase A bagaimana? Fase B bagaimana? Fase C bagaimana? Bisa saya ambil contoh yang fase A. Ini elemen berakhlak beragama, memahami sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan utama lainnya. Sifat-sifat tersebut dengan konsep dirinya dan ciptaannya. Jadi anak-anak itu harus pada fase A, pada fase B itu harus mengenal ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu apa saja, bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara bersyukur terhadap ciptaan Tuhan, bagaimana dia menyadari bahwa dia itu ciptaan Tuhan. Nah, itu contohnya ya. Dan itu harus masuk di dalam RPP Bapak Ibu. Harus ada di dalam RPP. Apakah semua P5 itu harus masuk dalam RPP? Apakah semuanya? Tidak harus. Kita pilih saja 1 atau 2 elemen yang bisa kita masukkan. Kembali ke RPP dimensinya. Tidak harus semuanya Bapak. Nah, di sini saya mengambil bernalar kritis dan gotong royong karena saya itu punya rencana nanti anak-anak akan saya suruh untuk mencari informasi sendiri, kemudian saya buatkan kelompok. Otomatis dalam kelompok kan harus bergotong royong, harus ada nampak gotong royongnya. Nah, bernalar kritisnya bagaimana? Nanti anak-anak mencari informasi. Tuh. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan macam-macam bangun data, menyebutkan ciri-ciri bangun data. Jadi ini yang harus kita ajari pada pertemuan MPP itu. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada kali ini itu adalah menyebutkan macam-macam bangun data, menyebutkan ciri-ciri bangun data. Ya, nah, tuh. Kayak sudah banyak yang ngantuk ini, kita S-Drinking dulu, menetak tondu. Oke. Ayo Bu Devi, S-Drinking. Bu Devi, maju ke depan. Pak Fendi kita request dari Pak Fendi itu. Sampai ini.
Pak Keboy ini setahun sekali ya. Jadi buatnya yang satu lembar ya sederhana, tetapi membuatnya tiap hari Bapak Ibu. Cukup tak lembur, tapi ini setahun sekali kan sekali. Jadi tiap hari intinya itu pembelajaran itu kita membuat perangkat pembelajaran itu tiap hari Bapak Ibu. Nah di sini tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan macam-macam, bukan tujuan itu sebenarnya, ATP-nya itu ATP tadi tolong berubah itu, bukan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, alur, alur tujuan pembelajaran. Nah itu kalau ATP-nya kan mendeskripsikan. Nah kalau ATP-nya menyebutkan macam-macam bangun datar, menyebutkan ciri-ciri bangun datar itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut ke bawah Bapak. Coba Bapak Ibu perhatikan, buat yang sederhana saja, tidak usah yang rumit-rumit, yang sederhana yang bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan. Jangan membuat SPP yang sempurna tetapi tidak sesuai dengan anak didik. Buat yang sederhana yang sekiranya bisa dicerna oleh kita. Kegiatan inti. Nah, kita pentingnya itu di kegiatan inti karena kegiatan inti ini nanti akan menentukan penilaiannya bagaimana, asesmennya bagaimana. Itu dari kegiatan inti. Yang pertama adalah kalau saya ini kan pembelajarannya tentang bangun datar ya Bapak. Meminta seluruh siswa memperhatikan dan menyebutkan benda-benda. Itu ayo sebutkan apa benda-benda yang ada di dalam kelas kita itu. Kemudian karena saya itu mau memanfaatkan media interaktif, mau memanfaatkan internet, mau memanfaatkan media interaktif, maka saya meminta Anda untuk mencari informasi. Ayo, oh Bu, itu ada papan tulis. Nah, bentuknya papan tulis itu bagaimana? Oh, segi 4 Ibu. Nah, papan tulis itu termasuk apa? Apakah bangun data? Mana itu? Jadi itu kita merancang kegiatan pembelajaran itu untuk menentukan bagaimana nanti penilaiannya. Penilaiannya kita ambil di situ. Nah, guru meminta siswa untuk mencari informasi, jadi kita kasih clue aja anak-anak itu. Jangan langsung anak-anak. Teman-teman yang bawa laptop silakan dibuka semuanya ya teman-teman. Bapak Ibu, saya mulai ya, minta perhatiannya. Kita kembali ke materi ya Bapak Ibu. Tadi sedikit sudah, kopi-kopi sudah, jadi saya harap sudah segar kembali. Dan atau yang namanya ya. Ini kita langsung ke penilaiannya ya. Ini yang PP-nya. Jadi di sini itu kita langsung ke penilaiannya. Coba deh. Nah ini sebelum membuat penilaian kita tentukan dulu KKTP-nya. Apa KKTP? Pernah dengar KKTP? Pernah dengar? KKTP. Ya, benar. Nah, kita tentukan dulu KKTP-nya Bapak Ibu. Apa itu KKTP? Ketercapaian tujuan pembelajarannya. Kalau istilahnya dulu apa? KM. Kriteria ketercapaian. Salah itu Pak. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah itu kita mau buat KKTP dari mana? Nah, caranya membuat KKTP itu bagaimana? Kita lihat ATP
Nah, di situ misalnya menyebutkan pada KKTP menyebutkan macam-macam bangun datar. Zahra ini sudah mampu. Jadi skornya kalau mampu berapa? Kita cetak. Mampu nanti berapa skornya? 2. Mampu 3 ya, mampu ya 3. 3 kita cetak 3. Pak Pandri cetak 3 itu Pandri. Ya. Centang 3. Kemudian big V boleh V F F. Nah, kita centang di situ. Kemudian menyebutkan ciri-ciri bangun datar bagaimana? Apakah bisa dia menyebutkan tergolong mampu, tergolong memerlukan apa tergolong mampu atau tergolong sangat mampu itu. Nah, misalnya masih memerlukan bimbingan, kita centang 2. Nah, centang 2. Kemudian tadi di saya ada mempresentasikan itu juga dinilai Bapak Ibu. Dia bagaimana mempresentasikannya? Ketika dia 4 ya orang ini. Bagaimana ketika misalnya dia mempresentasikan dia belajar bicara, anaknya pintar bicara, kita kasih 4. Nah, sangat mampu. Nah, dari situ kita hitung berapa jumlah maksimalnya. Berapa jumlah maksimalnya di situ? 2, 3, 5, 9. Berarti 9 dibagi skor maksimal. Berapa skor maksimalnya di situ? 12. 9 bagi 12. 9 bagi 12. Berapa? 75. Nah, berarti nilainya anak ini 75. Kita masukkan ini ke dalam rekap nilai. Rekap nilai. Nah, kita masukkan ke rekap nilai ini Bapak Ibu. Coba perhatikan ini rekap nilainya. Nah, tadi itu materinya tentang apa? Bangun datar. TP berapa? Misalnya saya TP pertama atau TP kedua. Rekap nilai deh. Nah, materinya kan tentang bangun datar. Itu dibudi. Nah, itu bangun datar tadi atas nama Zahra. Mana Zahra? Nah, itu atas nama Zahra. Nilainya berapa? 75. Misalnya 75. Kita taruh di situ Bapak Ibu. Jadi dari sini paham bagaimana cara memasukkan nilai. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Aman. Cara memasukkan nilai dari RPP ke backup nilai. Tuh, Bu, nanti saya itu ini formatifnya ya Bapak ya. Misal formatif ada yang tahu apa itu formatif? Formatif terus praktek. Praktek. Ya, Betul. Apa ada yang tahu apa itu formatif? Kok di sini ada 2, Bu? Formatif sama sumatif. Apa bedanya formatif sama sumatif? Beda tuh. Ya itu Pak, beda. Nah, sekarang apa bedanya? Bisa. Hampir. Apa itu formatif? Istilahnya Selama pembelajaran. gimana? Nah, penilaian ketika prosesnya, proses pembelajaran. Ketika dalam proses itu, ketika anak-anak mencari informasi, dia bisa tidak mencari informasi itu? Ketika dia mencari informasi di internet, itu bisa tidak? Dia bisa mencari. Tidak mudah loh Bapak, walaupun cuma mengetik. Listrik itu tidak mudah, butuh pemahaman siswa bagaimana dia memilah ini yang penting, yang perlu saya catat, ini yang tidak perlu saya catat, itu tidak mudah. Memberikan pemahaman mana yang penting perlu dicatat dengan yang tidak perlu dicatat itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu butuh literasi. Nah, itu literasi siswanya. Nah, itu ada formatif. Nah, kalau sumatif
Gimana Pak? Nah, ini nilai semua tim kita input ke sini nanti Bapak Ibu. Tapi ke analisis tadi, analisis dulu. Nah, itu setelah kita isi, misalnya di bawah data itu berapa? Masuk di masuk. Ajar jahanam berarti yang terbaik. Masukkan di sini. Misalnya setelah direkap TP 1 Bapak Ri, ini bahasa Indonesia yang diajar. Aku misalnya perempuan sedikit sih, Pak. Coba sekarang saya minta Bapak Ibu menyusun RPP yang kegiatan intinya saja. Dari situ kita akan melihat bagaimana penilaiannya. Ya, coba dibuat RPP deh tadi deh. Ya, ya, nah, kita kegiatan intinya saja Bapak Ibu. Terus setelah kegiatan inti bawah lagi, bagian bawah lagi. Nah, buat kayak ini kriterianya. Terserah Bapak Ibu sesuaikan dengan kelasnya mau minta materi apa. Terserah. Yang penting ada KKTP-nya. Kemudian setelah KKTP dibuat. Nah, kayak gini penilaian hasilnya, penilaian hasilnya. Dicoba Bapak Ibu. Mungkin butuh kertas siapapun. Ada boleh. Langsung oleh nasi dulu. Butuh berapa? Kota mau langsung. 8 kelompok ya? Ya. Berapa? Pak Kapur. Kosongan untuk pembuatan RPP kita share ke grup. Nanti kita tugas kelompok di masing-masing. Itu nanti dikirim lagi ke grup lagi. Enak mungkin begitu. Tujuh. Yang penting kalau dari Nilainya di bulan dia ya. Karena sekarang kita memasuki era digitalisasi. Karena itu jangan sampai anak itu lebih pintar dari kami soal untuk WAI dan PDOK tetap ada ELA yang ini hanya kelas 6 dan 3 karena di Kecamatan Subo untuk kelas 6 dan kelas 5 kelas 3 itu masih tetap menggunakan K13. Untuk Kak Haji Segoro mohon kembali. Baik dalam bermain. Tiga dan kelas 6 dan dua kalian Asep dan Faida. Ada belajar ya. Kunci kok anu yakin 1000
yang Ikan apa? Ini surinya bumbu sebetulnya. Bapak Ibu ada di grup ya, kalau kayaknya silahkan diisi di laptopnya. Belum nyampe. Sambil ngopi, ngopi. Nanti saya kasih waktu sampai jam nanti kita salah satu kelompok untuk presentasi. Udah nggak sampai jam berapa ya? 12 ya? Bapak Ibu jam 12 sudah selesai. Nanti tapi saya minta salah satu kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasilnya. Kelas 4 atau kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan 5. Ya. Coba mari silakan. Bapak Ibu supaya untuk mempercepat saya minta kegiatan intinya saja. Kegiatan inti sama cara membuat kriteria pembelajaran. Nah itu kegiatan intinya sama atas ATP-nya sudah ditulis Pak. Atas ke atas terus ke atas. Nah ini dia ATP ini. Ya langsung sudah Bapak langsung kegiatan intinya saja. Langsung kegiatan inti. Tapi untuk membuat kegiatan inti kan perlu ATP sama itu, sama TP itu. Perlu itu. Saya kasih sampai jam 12 tadi salah satu kelompok yang ke depan. Ya. Ibu saya minta Pak Ali. Ayo Pak Ali. Ayo contohnya kayak apa? Nanti yang lain menanggapi. Maju Pak Ali. Ayo Pak Ali. Lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Ali, guru dari SDN 1 Gunung Putri. Ini anaknya Pak Guru. Sebenarnya harus guru Pak Haji Mahi ini lebih mahir dari Pak Haji Mahi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kelompok kami khususnya di kelas 2 dari berkah yang sudah diberikan oleh penyanyi tadi, dari hasilnya akan saya tampilkan seperti ini. Langsung kegiatan inti yang pertama adalah guru meminta seluruh siswa untuk menyebutkan benda-benda di luar kelas. Dan kegiatan inti ini kami mengambil dari JP kelas rendah, yaitu siswa mampu menyebutkan benda-benda bangun datar. Intinya di kelas 2 seperti itu. Jadi kegiatan intinya yang kedua, guru meminta siswa mencari informasi tentang bangun datar di lingkungan sekolah. Jadi intinya siswa itu tidak harus bawa benda dari rumah, kita hanya menyuruh siswa di lingkungan sekolah mana yang termasuk benda bangun datar. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan diskusi macam-macam bangun datar, yaitu dari hasil yang diambil siswa melalui pencarian tadi kemudian didiskusikan. Diskusi tadi menentukan di mana bangun datar itu macam-macamnya, apa masuk ke lingkaran, apa masuk ke persegi ataupun ke persegi panjang seperti itu atau segitiga. Yang keempat, menyuruh beberapa siswa
menyebutkan benda-benda bangun datar yang sudah diketahui. Bisa menyebutkan setelah hasil diskusi tadi, siswa menyebutkan satu-satu apa yang sudah didiskusikan. Kemudian yang kelima, siswa membuat bangun datar dari benda konkret atau bisa saja dari kertas dibuat bangun datar berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran ataupun segitiga. Yang keenam, siswa dapat mengelompokkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dari sini KKTP yang disampaikan penyanyi tadi, kami mengambil 3 KKTP. Yang pertama adalah siswa bisa menyebutkan benda-benda bangun datar. Yang kedua, siswa mampu membuat bentuk bangun datar. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan macam-macam bangun datar. Terus kemudian kriteria penilaiannya seperti ini yang kami buat. Nah, hanya contoh saja, ada 3 siswa Amona, Beni, Ika, seperti itu. Jadi seorang siswa bernama Amona ini mempunyai skor 3, yaitu perlu bimbingan. Tapi untuk yang membuat bentuk bangun datar, dia itu bisa, maka nilainya skornya 4, dan juga dapat mengelompokkan. Jadi nilainya 91, hasilnya dari jumlah yang sudah dia buat, yang 3 tadi itu kemudian dibagi banyaknya skor yaitu 12, hasilnya adalah 91. Kemudian selanjutnya Beni, Ika, caranya sama. Kebetulan yang Ika anaknya pintar, menyebutkan juga bisa, membuat juga bisa, mengelompokkan juga bisa. Akhirnya nilainya 100. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Jadi saya rasa Pak Adi sudah bisa ya membuat skor penilaian. Ya, ini adalah contoh tadi, mungkin kurang memperhatikan ya dalam skor penilaiannya Pak Adi di sini. Nah, belum mampu menentukan bimbingan ya. Tadi itu sudah disampaikan, jadi ada skornya. Jadi belum mampu apa? Belum mampu menyebutkan bimbingan apa? Memerlukan bimbingan dalam menyebutkan itu sudah. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah paham ya tentang asesmen ini. Kemudian tadi katanya permintaan dari Pak Ketua Gugus itu tentang P5 proyeknya bagaimana. Soalnya nanti Bapak Ibu dituntut untuk membuat rapor P5. Jadi ada 2 nanti rapor yang akan
Nah, ini adalah kegiatan. Ini adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan di dalam mengerjakan modul proyek. Misalnya proyek batik, dan moro-moro anak disuruh membatik. Enggak, kita buat dulu, memperkenalkan dulu apa itu batik. Bukan langsung membuat, tetapi menggali pengetahuan anak, memberikan pengetahuan anak kepada anak apa itu tentang batik. Nah, itu memperkenalkan ciri khas batik. Ini ada JP-nya, Bapak Ibu. Batik ini berapa JP? Terus contoh RPP-nya, modul pembelajarannya seperti apa? Ke bawah terus bawah. Nah, ini adalah aktivitas 1 tadi, memperkenalkan batik. Jadi kita memperkenalkan batik dengan apa? Dengan video, dengan gambar batik. Ini aktivitasnya, aktivitas yang akan Bapak Ibu guru lakukan ketika pengenalan. Nah, ini berapa JP? Ada 6 JP. Nah, itu ada JP-nya. Kayak membuat RPP seperti itu. Jadi tahap pengenalan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini pada tahap pengenalan, guru menyiapkan video, bisa menyiapkan video di LCD tentang batik, memperkenalkan apa itu batik, macam-macam batik di sini. Nah, itu pelaksanaannya. Tuh, seperti itu Bapak pelaksanaannya. Coba dilihat, diperhatikan. Mungkin nanti Bapak Ibu akan menyusun modulnya. Ya, tuh menayangkan video, terus berdiskusi tentang ciri-ciri batik, terus menjelaskan bagaimana batik situ bondo itu seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan pas moro-moro karena proyeknya misalnya batik, pas moro batik langsung, jangan. Ada tahapan-tahapannya itu. Nah, setiap tahapan itu ada RPP-nya, ada perangkat pembelajarannya. Ini ada JP-nya berapa JP pengenalannya itu, terus penilaiannya yang akan dimasukkan ke raport itu bagaimana. Coba nah, pada namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini yang akan dinilai itu profil pelajar Pancasilanya yang 5 itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global itu, terus mandiri, gotong royong, itu semua yang akan dinilai. Nah, untuk bisa menilai itu Bapak Ibu harus punya elemen-elemen yang tadi itu, elemen-elemen yang saya tunjukkan tadi itu. Ya, kemudian bagaimana penilaiannya? Coba, ya ada elemen harus punya itu Pak Jumani. Jadi nanti ke guru-gurunya itu harus difotokopi Pak, harus dijadikan. Nah, itu dibaca enggak Pak? Itu. Jadi harus coba. Saya mau batik, coba ke atas dulu. Nah, batik ini, nah apa yang ingin dari siswa itu tentang apa? Ke bawah. Terus penilaiannya. Nah, kebinekaan global kan tentang budaya. Jadi yang ingin digali itu adalah pada elemen kebinekaan global. Apa elemen yang mendalami dan budaya dan identitas budaya itu ada di PP3 itu Bapak Ibu. Nah, anak itu mendalami sampai mana? Nah, itu apa berkembang, apa kurang berkembang, apa kurang berkembang, mulai berkembang atau sangat berkembang. Nah, itu ada kriterianya. Bawah. Habis. Jadi anak itu dikatakan berkembang bagaimana? Ketika dia mulai memahami, dia tahu bahwa elemen apa namanya udah batik situ bondo itu berasal dari situ bondo, bahwa motifnya batik situ bondo itu adalah bertema kelautan.
Yang kurang berkembang, Abdul Rahim. Abdul Rahim ini diberikan ketika dia tidak paham apa itu ciri khas situ Bondo. Kita klik kurang berkembang. Nah, klik kurang berkembang. Kemudian caranya memasukkan rapor itu. Ini adalah contoh P3-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi elemennya ada di sini. Kebinekaan global tadi. Nah ini. Nah, untuk fase saya, fase 4 itu adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan berbagai kelompok di lingkungan sekitar. Ini, jadi bisa nggak dia mengetahui, tahu nggak dia bahwa batik situ Bondo itu bermotif kelautan? Tahu nggak dia ciri khas situ Bondo itu apa? Itu yang akan dimulai dalam proyek berkebinekaan global itu. Nah, kalau sudah ketemu nanti, nah di sini dicetak. Nah, di sini kita akan ke rapor proyeknya, Mbak. Nah, ini adalah contoh rapor proyek. Ini contohnya rapor proyek. Nah, di sini kita ada BB, ini berarti belum berkembang. Ini adalah contoh dari rapor proyeknya. Jadi yang tadi namanya siapa? Rohim belum berkembang, taruh di sini misalnya Abdul Rohim. Rohim belum berkembang di sini. Apa tadi kebinekaannya ya? Nah, ini mulai berkembang. Kita taruh di sini. Nah, ini adalah contoh proyeknya, Bapak Ibu. Jadi harus membuat rapor seperti ini. Nanti saya share contoh rapornya ya. Contoh rapornya proyek ini. Nah, bentuk rapornya nanti seperti ini. Iya, cara isinya bagaimana ini? Contoh proyeknya ini seperti ini. Nah, dari sini. Ya, cara pengisiannya. Jadi berkembang itu bagaimana, kurang berkembang itu bagaimana. Nanti saya share contoh rapor proyeknya. Itu yang perlu Bapak Ibu pahami tentang proyek ini. Ya, nanti saya share. Mungkin ada pertanyaan. Ini contoh proyeknya, rapornya seperti ini nanti. Udah ada angka di nomor proyek itu udah ada angka. Yang ada cuma centang, ya centang itu cuma ya apa berkembang, apa kurang berkembang itu yang ada di situ ya nomor proyeknya. Nanti saya share ya Bapak Ibu ya nomor proyeknya. Ini. Jadi cuma centang cuma. Ini ke bawah ini kan? Ini adalah contoh rapor proyeknya. Jadi pengisiannya itu dari modul proyek tadi. Nah, dari sini nanti akan dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Nah, di sini juga ada input data di sini Bapak Ibu. Jadi proyeknya judulnya apa, elemennya apa yang diambil. Jangan cuma satu elemen. Dalam satu semester itu jangan cuma satu elemen, bisa 3 atau sampai 4 elemen. Ya, itu dalam satu semester itu ya. Tapi kalau dalam satu pertemuan jangan 5 elemen, cuma 2 atau 3 elemen saja yang bisa diambil. Itu adalah contoh rapor proyeknya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Aplikasi rapornya. Iya, siap. Aplikasi rapornya siap. Ya. Ya, copy paste. Ya. Itu kalau kami memahami dari apa dan kami bisa bagi pelajaran itu mengenai tentang gaya mengajar kita.
katanya Ibu Faida tadi itu kayak pengajian yang sudah tempo lama, yang sudah jadul itu harus ditinggalkan, harus beralih kepada pembelajaran yang sudah digital seperti itu. Ini cuma masukan saja, apa ini betul atau tidak itu nanti kita bandingkan. Kalau menurut saya gini Bu, apa nanti kalau yang jadul-jadul itu ditinggalkan, karena yang jadul itu tidak ada yang baru, kalau yang jadul itu ada. Kalau kita meninggalkan yang lama untuk beralih kepada profesi yang baru, maka nanti itu perbandingannya kepada sekolah kita. Karena sekolah kita itu tidak sama, ada yang menggunakan ayat proyektor, juga menggunakan digital, tetapi pada sekolah-sekolah yang itu masih ada yang tidak menggunakan hal yang semacam itu. Jadi tanah istilahnya dengan apa yang disampaikan Ibu dengan menggunakan digital itu, apa harus ditinggalkan hal yang semacam itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Ya kita guru ya, kalau tidak ada rotan akan menjadi ya istilahnya. Jadi untuk digitalisasi sekolah itu sebenarnya saya kembali lagi dari awal tugasnya kepala sekolah untuk mengajukan proposal, mengajukan bantuan. Tapi bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita gunakan yang ada saja. Tetapi kita berusaha maksimal Pak, berusaha maksimal. Di sekolah saya udah ada Chromebook, udah ada, coba ada cuma ada LCD. Nah, pakailah LCD itu. Pakailah Bapak Ibu kan semua punya laptop pribadi kan? Nah, di laptop pribadi itu kita hubungkan dengan LCD di sekolah, kita tayangkan. Kita tayangkan pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Kita membuat pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Jadi tidak ada rotan akan menjadi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan sebuah pembelajaran itu menarik bagi siswa. Karena ketika pembelajaran itu menarik, gampang Pak, masuk ke otak anak itu gampang ya. Tuh. Jadi misalnya, Bu saya nggak di Chromebook, nggak di laptop, sekolahan ada LCD, itu mana Mas? Buat pembelajaran. Saya dulu ketika masih belum ada LCD, masih belum punya apa-apa, cara saya membuat pembelajaran menarik dengan permainan Bapak Ibu. Buat kartu kata. Misalnya tebak kata, temannya pegang misalnya segitiga, coba pegang ini sisinya 3, betul. Nah kayak yang tebak kata itu bisa dengan seperti itu merancang pembelajaran yang menarik. Apalagi matematika itu kalau sudah jam-jam rawan anak-anak bosan. Jadi buatlah pembelajaran yang menarik dengan cara bermain. Tidak harus, misalnya kalau memang sudah tidak punya sarananya, ya kita yang buat dengan yang menarik, bukan cuma gambar seperti saya dulu menggambar Manila ditempel di papan tulis. Nah itu lebih, buatlah yang lebih menarik dengan tebak kata, dengan bermain detektifan misalnya. Saya pernah main detektifan itu. Saya sembunyikan itu bentar alam. Saya sembunyikan di bangku-bangku itu. Saya kasih anak-anak amplop. Nih, setiap anak di dalam amplop itu sudah ada kayak deskripsinya. Anda harus mencari sebuah tentang alam buatan manusia. Nah, itu anak cari. Nah, dia akan dengan senang hati. Nah, butuh kreatif guru untuk bisa membuat pembelajaran yang tidak ada rotan akan pun jadi. Seperti itu Pak penjelasan saya. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya Bu ya. Mungkin kita buat pertemuan lagi, atau mungkin kalau ada sharing bisa di grup Pokja juga bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan itu bisa disampaikan di grup Pokja ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau misalnya saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara pada hari ini telah diikuti oleh teman-teman guru yang mungkin ya
dalam kapasitas saya, soalnya pernah merasakan dari awal sampai akhir dibimbing jadi satu, itu sangat tidak enak, sangat membosankan dan sangat menjenuhkan. Tapi alhamdulillah kalau di gugus 3 ini lumayan dibuktikan dengan Bapak Adi Lutfi yang sudah mempresentasikan tugasnya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Adi Lutfi. Mungkin salah satu bentuk antusias kita terhadap perubahan, bukan berkampanye ya, perubahan dari zaman old ke zaman modern, dari lagi gambaran ke guru merdeka ini maksudnya. Terus yang kedua, saya sangat amat minta maaf kalau terkesan acara ini terkesan pemanfaatan, ya pemanfaatan PKS, pemanfaatan dan lain-lainnya ya. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Maksud kami di sini untuk menyampaikan sebenarnya untuk mengetahui bagaimana sih kurikulum merdeka, implementasinya itu bagaimana, cara menerapkan kepada murid bagaimana. Cuma karena terhalang oleh waktu yang sedikit sekali, sedangkan kita harus memahami banyak hal. Itu sangat tidak memungkinkan kalau dilakukan hanya beberapa jam saja. Di kabupaten aja minimal itu 2 jam, 3 hari di kabupaten. Sedangkan di sini hanya 3 sampai 4 jam. Itu sangat amat. Dan terus untuk selanjutnya mungkin bagi SDN 1 Gunung Malang, SDN 1 Mojodungkol, terus SDN 4 Gunung Malang yang di sana lembaga ada TKS-nya, mungkin nanti entah kapan akan mengadakan supervisi tentang materi yang saat ini kita jelaskan, yaitu kalau dengan Pak Wali Adat dengan geometrinya, kalau saya dengan perangkat ajarnya, nanti insya Allah tetap saya bantu, materi-materinya tetap saya bantu, instrumen-instrumennya itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai calon kepala sekolah. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada gugus 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.